Hey, selamat datang di Jam Film. Kembali lagi bersama saya di Jam Film yang akan mengulas film-film yang memiliki dosis adrenalin yang cukup tinggi dan yang jelas tidak family friendly. Film ini menceritakan tentang tentara bayaran CIA yang memiliki keterampilan di atas rata-rata, yang juga dikenal dengan sebutan program SERA. Tidak sengaja ia telah mengungkapkan sebuah rahasia gelap dari sebuah agensi dan yang akhirnya membuat dia diburu dan dijadikan target utama di seluruh dunia. Inilah Greeman. Film ini dibintangi oleh aktor-aktor jagoan saya, sebut saja ada Ryan Gosling, Chris Evans, dan calon istri saya yaitu Jessica Henwick. Baiklah, tidak perlu banyak membual di awal, mari kita sama-sama putar intronya. Langsung saja kita dibawa mundur di tahun 2003 di penjara Florida. Kita diperkenalkan dengan seorang tahanan yang bernama asli Cortland Gentry, di mana alasan dia dipenjara adalah karena sebuah kasus pembunuhan dan masa tahanannya masih 26 tahun lebih untuk bisa bebas bersyarat. Di hari itu seorang petinggi CIA yaitu Donald Fitzroy, panggil saja dia Fit, menawarinya sebuah kebebasan, tapi dengan sebuah syarat, dia harus bekerja untuk menjadi anggota elit dalam sebuah program yang bernama SERA, yaitu seorang agen yang ditugaskan secara khusus untuk membunuh dan menyelesaikan tugas yang tidak bisa diselesaikan secara legal. Inilah Greeman. Waktu berjalan 18 tahun kemudian, kita lihat lagi bahwa sang tahanan yang dulu kini dia memiliki sebuah nama agen yaitu Sarah Sik yang akan melakukan sebuah tugas untuk membunuh buronan negara yang akan melakukan sebuah transaksi informasi yang sangat rahasia, ditemani partner agennya yaitu Miranda, dan dipantau langsung oleh CIA pusat yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Danny. Gak usah Cak Nan. National security. He's almost to you. Roland, don't tell me to relax. I want my money. You have no idea if the cops... Namun sayang, ketika Sik akan melancarkan serangan ultimate-nya, target terhalang oleh seorang anak kecil, yang dimana Sik memutuskan untuk menolak perintah tembakan dari atasan dan lebih memilih untuk melakukan plan B, yaitu menjalankan misi dengan caranya sendiri. Ketika Sik bertatapan langsung dengan si target, ternyata target adalah seorang mantan agen dari program SERA seperti dirinya, yaitu Sarah 4. Namun pengakuan itu tidak membuat Sik untuk malah saling tukar cerita sama seniornya atau malah wurung menuntaskan misinya, tapi mereka akan tetap bertarung. Di sekaratnya, Sik mempertanyakan kebenaran tentang Four, dan ternyata memang benar adanya bahwa dia adalah agen SERA, direkrut dengan orang yang sama dan dilatih di tempat yang sama. Di sana, Sik diberikan sebuah kalung, isi kalung itulah yang menjadi incaran CIA. Four mengatakan bahwa Danny adalah petinggi yang sangat keparat dan jahat. Di sana Sik diberi sebuah pesan dari Four untuk menghancurkan Danny dan menghentikannya, dan Four pun mati. Very discreet. Where Romeo? He said he was Sierra. Maybe he had access to stolen intel. Danny pun gelisah karena dia menerima laporan bahwa barang yang dia incar tidak ditemukan di mayat Four. Sehingga Danny tahu bahwa barang itu pasti sekarang ada di tangan Sik. Dan isi kalung itu adalah sebuah flash disk. Di sana nampak Sik ingin mengetahui sesuatu hal yang pastinya Danny tidak mau tahu hal itu diketahui oleh Sik. Langsung saja Sik menuju ke rental warnet setempat, dan ketika dia membuka isi flash disk itu, ternyata di dalam sana menyimpan sebuah data dan info mengenai CIA yang sangat rahasia dan dikunci oleh Sandy.
sehingga membuat Sik semakin ingin tahu dan memutuskan untuk mengirim kalung itu ke suatu tempat yang menurutnya tempat itu adalah tempat yang paling aman dan menolak penjemputan yang dilakukan oleh Danny. Setelah itu Sik menelpon Fit yang sekarang sangat nampak Fit sudah tua dan pensiun. Lebih tepatnya dia sudah lama dipecat dan yang memecat Fit adalah Danny itu sendiri. Di sana Sik bercerita apapun yang dialaminya beberapa jam tadi, tentang bertemunya dia dengan Ford, tentang flash disk yang dibukanya tadi, sehingga Fit memberikan sebuah penjemputan khusus untuk Sik dan Fit meyakini atas kejadian ini Sik akan menjadi buruan. Kembali ke pusat, di sana ada pacar saya Susan memberikan sebuah laporan kepada Danny kalau Sik menolak untuk menerima penjemputan darinya. Di sanalah Danny nesu dan marah karena agen dari program Sera peninggalan Fisk itu memang selalu susah untuk diatur dan selalu rebel. Ditambah lagi Sik yang sekarang telah membawa kabur sebuah flash disk yang isinya adalah sebuah informasi yang sangat berbahaya, sehingga Danny akan menugaskan agen yang bernama Lloyd yang sangat terkenal brutal dan sadis dalam menangkap buruannya. Yang sebenarnya Susan menolak karena Lloyd ini bukan hanya kejam tapi juga psikopat. Kita dibawa terbang ke Maroko, di mana kita diperkenalkan dengan orang yang bernama Lloyd, agen yang kepalanya agak geser karena dampak dari tempilingan Thanos ketika dia masih bergabung di Avengers. Dulu dia adalah seorang agen resmi, namun sekarang dia bekerja secara swasta. Dia bertugas untuk menangkap buronan serta mencari tahu informasi dari buronan dengan cara menginterogasi target dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan brutalisasi. Di hari itu dia langsung mendapatkan sebuah tugas dadakan dari Danny untuk mengambil kembali apa yang dibawa oleh Sik dan membunuhnya. Dan tidak tanggung-tanggung, Lloyd diberikan sebuah cek terbuka untuk operasi kali ini, yang artinya Lloyd bisa melakukan apapun tanpa batas apapun asalkan Sik bisa tertangkap. Singkat cerita, Sik pun sampai di titik penjemputan dan bertemu dengan para petugas utusan dari Fit. Dan Sik pun akan segera bertemu dengan Fit. Namun sayang, ketika pesawat sudah terbang dan Sik tertidur, sang petugas tiba-tiba mendapati telepon dari Fit dan memberi perintah untuk membunuh Sik saat itu juga. Jelas itu bukan keinginan dari Fit, melainkan itu adalah perintah dari Lloyd yang dimana Fit tidak bisa melawan. Dikarenakan Lloyd telah menyandra keponakan kecilnya dan Lloyd tidak akan sungkan-sungkan untuk membunuh anak itu jika Fit membangkang. Fit sungguh tidak berkutik kali ini. Lalu ketika sang petugas mau melakukan aksinya, tapi setelah pergelutan di angkasa selesai, Sik pun menelepon Fit dan meminta penjelasan atas tragedi penyerangan tadi. Sehingga Fit menjelaskan bahwa hal itu dilakukan karena keponakan kecilnya tengah disandra. Tidak ada pilihan bagi Fit selain menurut. Di sana Lloyd telah mengirim puluhan pasukan bayaran untuk memburu Sik, dan siapapun yang terlibat di masalah ini, Lloyd akan memulangkan mereka ke Tuhan Yang Maha Esa. 2 tahun sebelum kejadian ini, kita diberitahu alasan Sik sangat paham dengan keadaan Fit, bahwa dulu Sik pernah ditugaskan untuk menjaga keponakannya ketika Fit mau menjalani tugas ke luar negeri. Karena ketika Fit masih bekerja untuk CIA,
ada salah satu seseorang yang ingin Fit dan sekeluarganya mati. Sehingga ketika alamat rumah Fit telah bocor, di sanalah banyak orang-orang suruhan yang ditugaskan untuk menyelinap ke rumahnya dan berusaha untuk membunuh keponakannya. Dan anak manis itu bernama Claire. Sebenarnya dengan adanya hari itu, ikatan Sig dan Claire itu cukup baik. Selain Sig godak membunuh ya, dia juga bisa menjadi pengasuh yang baik. Ditambah lagi, Claire ini mengidap sebuah sakit jantung yang dimana kesehatannya itu cukup rentan di anak seusianya. Lalu hingga di suatu malam itu, memang benar selalu ada orang kongkonan yang berusaha untuk membunuh gadis itu. Is everything okay? You sure you're alright? You should go to bed. Good night. Lanjut kembali di masa sekarang, di mana Sig telah sampai di kota Wina, Austria. Setelah mengambil barang dan uang yang dia simpan di sana, dia menuju ke sebuah tempat jasa hacker penyadap ulung dan pembuatan paspor palsu. Ketika sudah mendapatkan data yang Sig mau dan beranjak untuk foto pas 3x4 untuk paspor, malah That's good. Memory has staying power. ternyata sang hacker ulung itu mendapati sebuah selebaran yang sengaja disebar oleh Lloyd bahwa siapapun yang bisa menangkap Sig akan menerima hadiah uang sebesar 50 juta dolar. Yang pastinya sudah sangat jelas itu hoak. 50 juta dolar bangsat, 3 kali lipat dari harga kepala John Wick loh. Tolol. Sig pun sebagai agen yang dilatih untuk bertarung dan kabur. Tidak susah Sig membuat sebuah sesuatu dari apapun yang ada di sekitarnya. Tapi di seberang sana Miranda tengah disidang oleh Danny, diintimidasi dan ingin mengorek apapun yang dia tahu selama bertugas dengan Sig di malam itu. Dan jika tidak bisa memberi jawaban, karir Miranda akan ditangguhkan. Ya jelas Miranda kepikiran lawang cicilan masih ada di mana-mana. Langsung saja pasukan Lloyd menuju lokasi di mana Sig tertangkap. Dan ketika si tolol penyadap ulung itu menagih uang yang dijanjikan di poster itu, dan semoga amal ibadahnya diterima. Amin. Pasukan Lloyd menyisir ke semua ruangan dan ketika menemukan perangkap sumur itu, mereka dan ketika Sig terpojok, bukan si Enam kalau dia tidak punya cara escaping yang brilian. Lloyd masih belum menyerah, namun tiba-tiba sungguh mengejutkan, datanglah Miranda. Nampak karena ini bisa menyangkut karirnya. Entah karena apa pemburuan gila ini bisa terjadi. Intinya dia sangat tidak mau dong kalau dipecat. Enak saja cicilan Vespa belum lunas bos. Terbang ke negara Kroasia, di mana Vic dan Claire dipertemukan. Di sana nampak Claire sungguh ketakutan dengan semua ini. Memang sungguh sat sekali Lloyd ini. Namun berbeda di sisi Miranda, yang dimana Sig menyarankan Miranda untuk mengantarnya ke seseorang mantan CIA juga yang bernama Margaret, yaitu teman dari Fit, yang sekarang dia juga pensiun guna untuk membantu membuka enkripsi flash disk tersebut. Karena secara teknis jika Sig sekarang menjadi buruan, maka selanjutnya pasti Miranda yang menjadi target. Yang pada akhirnya keadaan ini memaksa mereka untuk bekerja sama sekali lagi untuk melawan Danny dan mengungkap sebuah kebenaran. Get comfortable like we're going to Prague or... Namun sayang di sisi lain Lloyd mendapati sebuah rekaman CCTV di waktu Sig ada di Bangkok. Dan dia tahu bahwa Sig mengirim paket itu ke sebuah kota di negara Ceko, tepatnya di kota Praha. Sehingga Lloyd kembali menghampiri Fit untuk menginterogasinya. Siapakah yang ada di kota Praha? Dengan sebuah siksaan yaitu cabutan kuku. Jika Fit tidak menjawab, maka kukunya akan habis. Who's in Prague? Nobody. Boring. Okay, fine. Namun Fit di sana masih menahan
Dia rela kukunya hilang. Namun kembali lagi, Fit tidak bisa berkutik jika Lloyd berencana untuk mencabut kuku dari Claire juga. Singkat cerita, akhirnya Sig dan Miranda sampai di rumah Margaret. Sehingga tanpa buang waktu, Margaret membuka isi flash disknya dengan sangat mudah. Dan isi dari flash disk itu adalah semua file tentang kejahatan bayangan yang dilakukan oleh Danny dan orang suruhannya, yaitu Lloyd, yang didapat oleh Four secara diam-diam guna untuk memeras mereka. Tentang pembunuhan, penyiksaan, pengeboman, semua yang dilakukan itu tanpa legalitas atau izin. Danny memanfaatkan CIA sebagai mesin pembunuh paling jitu guna memudahkan dia untuk melambungkan namanya ke jajaran penguasa yang lebih tinggi. Itulah alasan kenapa Fit dan Margaret disingkirkan oleh Danny, karena dirasa mereka bisa mengganggu aksinya. Dan itulah alasan kenapa Sig ditugaskan untuk membunuh Four, karena ini adalah misi bayangan yang tentunya ilegal. Dan kini Sig lah yang menjadi target buruan mereka. Disk itu tidak bisa dikopi, sehingga satu-satunya bukti hanya ada satu ini. Dan Sig akan berusaha mengambil kembali Fit dan juga Claire sebelum memberi file ini ke pihak press. Namun sayang, di luar sana pasukan penuh sudah akan menginvasi rumah Margaret secara total dan brutal. Dipimpin langsung oleh Lloyd melalui monitornya, Margaret memberinya sebuah mobil simpanan yang diletakkan di sebuah bagasi tengah kota. Mobil anti peluru, perlengkapan senjatanya lengkap, dan apakah Sig dan Miranda bisa lolos? We're not. I can see. Open the door! Dan kita lihat Margaret bukanlah ibu PKK biasa. Hands up! What the hell is she doing? Sesampainya di depan, Sig tidak bisa apa-apa atas pilihan Margaret. Sedih iya, tapi yang membuat gemes adalah adanya polsek lokal yang biasanya hanya mengurusi maling ayam itu malah ikut nimbrung. Jadinya Get him in there, every team. Light it up. keadaan semakin pelik. Mereka tidak sadar bahwa ini adalah operasi tingkat nasional yang jauh di atas level mereka. Oh, dan terlebih lagi, yang mimpin ini adalah psikopat macam Lloyd. Habislah itu. This clown's a sitting duck. You have my... You should clear the square. Shut up! Any more cops out of that? Di sana pacar saya semakin khawatir, namun Lloyd yang brengsek ini malah semakin membabi buta dengan segala perintahnya. SWAT on your flank. Someone mind shooting the man handcuffed to the bed? Lloyd, please. Pull everyone out now. Get it back on before I beat you to death with that keyboard. Akhirnya Sig berhasil lepas dari borgolnya. Namun perjuangannya belum usai karena musuh masih ada di mana-mana. Delta. Sig di sana semakin terpojok, tapi untunglah Miranda datang tepat waktu dengan membawa mobil dari Margaret.
teams. Semua pasukan Alpha, Bravo, Delta, Tango, Nabati, Mikremes, Beng Beng semuanya lenyap tak tersisa. Pacar saya marah besar atas kerusakan sia-sia yang telah diciptakan oleh Lloyd. Namun di sana ternyata masih tersisa satu, seseorang pembunuh bayaran andalan Lloyd yang rumornya skill bertarungnya seperti belut hutan Alaska. Setelah itu, Sig dan Miranda pun bergegas untuk ke rumah sakit untuk melacak kode yang diberikan peretas ulung kemarin, penjangkit jantung yang terpasang di tubuh Claire. Dan mereka pun menemukan lokasi di mana Fit dan Claire ditahan oleh Lloyd. Tapi semua itu tidaklah mudah karena dialah sang asasin andalan Lloyd. And you are. Lagi-lagi polsek penangkap maling ayam pun ikut nimbrung lagi. Dan Alpha 1 clear. Assassin pun sampai di tujuan, di mana Lloyd dan puluhan pasukannya ada di sana, memberikan sebuah flash disk yang berhasil direbut dari Sig dan juga Miranda. Namun perang besar akan segera dimulai karena jagoan kita telah sampai. If you're gonna take his gun, make sure he's loaded. Dan perang pun dimulai. Di dalam sana nampak Fit dan Killer tegang karena melihat pertempuran di luar sana telah terjadi. Dan ya, akhirnya Sig masuk dan berhasil menemukan mereka berdua. Sedangkan di depan sana, aksi Miranda sungguh di luar nalar, seukuran agent wanita tapi dia sangat tangguh, bisa masuk dan merusak pertahanan Lloyd. Namun Lloyd seketika itu sadar bahwa pergerakan Miranda hanyalah sebuah umpan karena musuh yang asli ada di dalam. He's in the house. Sedangkan Miranda belum selesai dengan aksinya dan mamam. Lanjut, Sig mulai bergerak. Tugasnya adalah membawa Fit dan juga Claire keluar dari sini. Di sana sungguh sayang Fit tertembak. Namun Pak Tua itu membuat sebuah pilihan di mana dia akan berkorban agar Sig bisa membawa keponakannya keluar dari sini. Oh, for Christ's sakes. Boring. You do. Di dalam ruangan, kembali lagi Miranda harus bertemu dengan sang assassin. Dan kali ini kita tidak akan mengenal yang namanya emansipasi. Di sana jelas Miranda kalah, namun sungguh mengejutkan bahwa sang assassin malah memberikan flash disk itu. Dikarenakan dia itu tahu sendiri bahwa attitude dan cara kerja Lloyd ini itu sangat tidak terhormat dan tidak sesuai dengan ideologinya. Sehingga sang assassin memilih untuk pulang dan tidak mau ikut campur lagi. Di luar sana, Sig belum bisa lolos karena harus melawan Lloyd dan para anak buahnya. Namun di sini mengejutkan karena dengan beraninya Claire membantu Sig yang terpojok dan namun sungguh sayang Claire berhasil disandra oleh Lloyd dan mereka akan lanjut pergelutan duniawinya di dalam labirin.
Ketika di dalam sana, Lloyd menginginkan sebuah pertarungan tangan kosong tanpa senjata. Dan sebagaimana Sik yang kita ketahui bersama, ya gaslah. Namun sayang lagi-lagi Sik tersudut di mana serangan Lloyd itu telah mengingatkannya sebuah kenangan masa lalu di mana dia disiksa oleh ayahnya yang psikopat. Itulah alasan kenapa Sik dipenjara. Dikarenakan dulu dia membela diri dari siksaan ayahnya yang juga sudah membunuh saudaranya. Akhirnya membuat Sik melawan balik dan membunuh ayahnya sendiri dengan tangannya sendiri. Itulah yang membuat kekuatan Sik meningkat dan mengembalikan keadaan. Dan dengan bantuan tembakan dari Susan membuat Lloyd mati saat itu juga. Susan tidak membela siapapun. Di sana dia juga melumpuhkan Sik. Di sana Susan memiliki rencana untuk mengkambing hitamkan Lloyd atas kerusuhan besar yang sudah terjadi ini. Di mana dia membutuhkan Sik untuk menjadi saksi agar dakwaannya itu lebih kuat. Sementara itu, Claire akan disandra terlebih dahulu agar Sik mau menuruti semua instruksi Susan. Nampak di sana Miranda juga berhasil ditangkap dan pastinya Susan juga berhasil merebut flash disk itu dari tangannya. 2 minggu kemudian, Sik ditahan dan dirawat di rumah sakit khusus kemiliteran. Bebarengan dengan hari di mana para petinggi komite telah memutuskan bahwa kehancuran kota dan berbagai banyaknya korban yang berjatuhan adalah salah dari Lloyd. Mereka bertiga lepas dari kesalahan. Dan yang gak teli, Danny berhasil mendapatkan flash disknya dan menghancurkan barang itu. Kebangsatannya ini akan tetap terpendam dengan rapi. Dan sebenarnya, Danny dan Susan mendapatkan itu ternyata dari sebuah kesepakatan dengan Miranda bahwa mereka akan mengamankan Claire dan tidak ada yang boleh menyakitinya. Oke, singkat cerita, Susan merasa di atas awan. Rencananya telah berjalan dengan lancar. Dia berhasil menahan Sik dan yang alih-alih telah memberi sebuah penjagaan kepada Claire. Tapi sebenarnya itu adalah sebuah penyanderaan agar mereka tidak berani macam-macam lagi. Dan ketika mereka berdua mau melihat Sik yang diamankan itu, ternyata para penjaga telah tumbang dan Sik berhasil meloloskan diri. Dan ternyata Sik menuju di mana tempat Claire disandra, menembus puluhan penjaga dan membawa Claire pergi dari tempat itu. Dan film pun tamat. Ending yang membuat jiwa saya emosional karena Danny lolos dan berhasil menghanguskan jejak-jejak kebangsatannya. Pesan dari film ini adalah jadilah orang yang amanah. Jangan memanfaatkan kekuasaan dan privilege untuk keuntungan pribadi dan diri sendiri. Ingat itu. Sekian dari saya, Jam Film undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan bye-bye.